Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis-majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman surga. Dan pada malam hari ini kita akan membahas satu surah yang surah ini sering berulang dengan kita, ya, bersama kita berlalu setiap hari dan malam, dalam sehari semalam. Dalam salat kita senantiasa membacanya. Itulah surah Al-Fatihah. Hanya mungkin di malam hari ini kita akan terangkan dari sebagian keutamaan surah Al-Fatihah dan nama-nama dari surah Al-Fatihah tersebut yang tergambar darinya dari keutamaan surah yang mulia ini. Jadi yang kita bahas ini ada dua kata. Yang pertama adalah kata surah dan yang kedua adalah kata Al-Fatihah. Ya. Apa itu surah? Surah itu artinya, kalau bahasa kita kan surat. Ini sudah kita maklumi kan? Dalam Al-Quran itu kan banyak surah, ya. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, ada surah-surah pendek, ya. Itu dari hal yang telah kita maklumi. Dan surah itu secara bahasa dia bermakna sesuatu yang bertingkat, berjenjang. Itu secara bahasa. Itu arti kata surah secara bahasa. Dari sesuatu yang bertingkat atau yang berjenjang. Ya. Adapun secara istilah, surah itu artinya dia kumpulan ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada beberapa ayat terkumpul padanya satu surah misalnya kan. Itu yang dikatakan surah. Dan surah yang paling ringkas ada terkumpul padanya 3 ayat. Itulah ayat di surah misalnya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surah yang paling pendek. Surah Al-Kautsar hanya 3 ayat saja. Dan surah yang paling panjang itu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah yang kita telah maklumi. Ya. Jadi dari mana surah? Ya. Dia kumpulan ayat-ayat. Minimalnya dalam Al-Quran ada 3 ayat. Terkumpul menjadi apa? Satu surah. Ya. Kemudian yang kedua kata Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah secara bahasa dari kata fataha. Ya, Al-Fatah artinya pembuka atau dia membuka. Itu kata Al-Fatihah. Ya. Dikatakan di Al-Fatihah karena surah ini dia membuka dengannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Sekarang sudah dimaklumi ya. Ketika kita baca Al-Quran, surah pertama yang kita akan lihat dari awal Al-Quran adalah surah apa? Al-Fatihah. Itulah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, pembuka Alkitab, pembuka
Alkitab. Ya. Ini dari nama lain atau nama surah Al-Fatihah. Ya. Dia merupakan Fatihah, artinya pembuka. Dengannya dibuka salat tersebut, dengannya dibuka surah-surah dalam Al-Qur'anul Karim yang telah kita maklumi. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga dia punya banyak keutamaan, punya banyak nama-nama. Ya, kita akan terangkan di majelis yang ringkas ini ada sekitaran lebih 10 nama dari nama surah Al-Fatihah yang akan tergambar darinya keutamaan surah Al-Fatihah ini. Ya. Ini merupakan surah yang sering berlalu ya. Jangan sampai surah ini sering kita baca, tapi kita tidak mengetahui apa keutamaannya, apa kandungannya. Padahal dia berlalu setiap hari, siang dan malam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ini diantara faedah kita mempelajari, mengkaji dari surah Al-Fatihah ini. Ya. Tadi sudah kita lewati satu nama dari surah Al-Fatihah. Ya, namanya adalah apa? Al-Fatihah, pembuka. Ya. Dengannya dibuka Al-Quran, surah pertama, dan dengannya juga dibuka salat kita. Surah yang paling pertama kita baca setelah takbiratul ihram adalah surah Al-Fatihah. Adalah surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian nama yang kedua dari nama surah Al-Fatihah ini juga dia kadang dikatakan As-Sab'ul Mathani. Ya. 7 yang berulang-ulang. Dan kadang dia dikatakan dengan Al-Quran Al-Azim, Quran yang mulia. Dia merupakan Quran yang mulia. Ya, dua nama ini diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Hijr, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Sungguh kata Allah, kami telah memberimu wahai Muhammad 7 yang berulang-ulang, ya, dan Al-Qur'an yang azim. Al-Fatihah dimaklumi, dia 7 ayat. Ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, nanti kita akan lewati insyaallah taala 7 ayat tersebut. Jadi dikatakan oleh Allah sab'a al-mathani, 7 yang berulang. Itulah yang kita baca dalam sehari semalam, surah Al-Fatihah ini. Ya. Kemudian dia nama lainnya dikatakan wal Qur'an al-azim. Ya. Dia dikatakan Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an yang mulia. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, jadi kita sudah hitung ya, ada 3 nama. Al-Fatihah ada 7 yang berulang-ulang. Yang ketiga tadi dia dinamakan dengan Al-Qur'an Al-Azim. Ya. Kemudian yang keempat dari penamaan surah Al-Fatihah, kadang dia dikatakan dengan As-Shalah. Ya. Dikatakan dengan apa? As-Shalah. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Kata Allah, aku telah membagi salat. Ya, maksudnya di sini surah Al-Fatihah. Antara aku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Diterangkan setelah itu, hadisnya agak panjang. Diterangkan, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Jika hambaku berkata membaca ayat di surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Terus diterangkan ayat per ayat. Ya. Jadi salat itu dibagi oleh Allah menjadi 2 bagian. Maksudnya di sini surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ada 7 ayat, sudah diterangkan tadi. Kalau dia terbagi 2, maka pasti ada pertengahannya. Ada pertengahannya. Ya. Ini menurut yang menghitung ayat di surah Al-Fatihah itu, ya, yang pertengahan itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 3 ayat sebelumnya dan ada 3 ayat lagi setelahnya. Ini menurut dari hitungan sebagian ulama. Yang jelas dia 7 ayat. Dia dikatakan as-salat.
Ya. Dan kenapa juga dia dikatakan dengan as-shalah? Karena surah Al-Fatihah ini dia merupakan syarat sahnya salat. Seorang ketika dia salat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Tadi sudah kita baca hadisnya kan? Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seorang bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Ini sudah berapa nama? Sudah 4 nama. Ya. Nama yang kelima dari nama surah Al-Fatihah, kadang dia dinamakan dengan Ummul Kitab. Dikatakan ibunya Alkitab. Ya, ibunya Alkitab. Itu diterangkan dalam surah Al-Imran. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab. Ya. Di antara Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang jelas. Ya, itulah yang dikatakan Ummul Kitab, ibunya Alkitab. Dikatakan dia ibu, dimaklumi kan? Karena seluruh kandungan Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Iya. Sama dengan kita misalnya kan? Kita punya ibu semuanya. Dan anak-anak itu kembalinya kepada apa? Ibunya. Itu secara bahasa ya yang kita maklumi. Kalau dia dikatakan ibu. Dan Allah juga membahasakan surah Al-Fatihah ini dikatakan dengan ibunya Al-Quran. Iya. Induknya Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Iya. Ini dari penamaan yang kelima. Iya. Penamaan yang keenam dari surah Al-Fatihah, kadang dia dikatakan dengan Ummul Quran. Ini agak mirip tadi ya, agak mirip. Ummul Kitab dan juga apa? Dikatakan dengan Ummul Quran. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Ada hadis dalam masalah ini diterangkan oleh Nabi SAW. Di mana kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Surah Al-Fatihah itu yang dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dialah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sab'ul Mathani. Langsung disebut oleh Nabi dengan beberapa nama. Dengan beberapa nama. Ya. Kemudian nama yang ketujuh dari nama surah Al-Fatihah, dia dikatakan dengan Asy-Syifa. Ya. Dengan Asy-Syifa. Apa arti Asy-Syifa? Ya. Syifa itu artinya obat atau penyembuh. Ini surah sebagai penyembuh. Ya. Coba kita lihat ya. Ada yang sakit misalnya. Kalau dia dibacakan surah Al-Fatihah, ya, itu akan sembuh sakitnya. Tapi dengan syarat yang baca ini dia pahami maknanya. Ya. Sejauh mana dia pahami kandungannya, itu akan memberikan pengaruh kepada orang yang sakit tadi itu. Dan surah Al-Fatihah ini sebagai penyembuh, obat segala macam penyakit, baik penyakit badan ataupun penyakit hati. Ataupun penyakit apa? Penyakit hati. Ya, penyakit badan diterangkan dalam hadis ya. Ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim tentang kisah sahabat itu yang meruqyah. Ya. Kepala suku yang dia kafir ketika itu. Bukan muslim. Ya. Ketika kepala suku ini dia disengat oleh kalajengking, ada bisa. Maka mereka yang hidup di situ dari masyarakatnya, mereka datangi para sahabat, ya, sahabat Nabi SAW yang lewat ketika itu. Maka ringkas cerita, sahabat ini meruqyah dengan membaca satu surah saja, surah Al-Fatihah. Dan kepala suku itu seketika itu pun menjadi sembuh. Menjadi apa? Sembuh dan seakan-akan dia tidak pernah sakit ya sebelumnya. Padahal tadi sebelumnya dia sudah tidak sejalan lagi, sudah terduduk dia karena disengat oleh kalajengking tadi. Sahabat datang untuk membacanya, untuk meruqyah dia. Ya, yang dibaca hanya surah Al-Fatihah saja, surah Al-Fatihah saja. Ya, itu karena pengaruh dari surah Al-Fatihah ini sebagai obat. Itu penyakit badan contohnya kan. Penyakit hati, ya, ini dari hal yang lebih jelas lagi. Ya,
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau sering mengulang-ulangi dari perkataan ini. Kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini surah yang paling agung di surah Al-Fatihah, yang merupakan pertengahannya. Kata beliau, iyyaka na'budu, itu obat untuk penyakit riya. Untuk penyakit apa? Riya. Apa itu riya? Riya itu salat, dia beribadah, dia salat untuk dilihat oleh orang. Itu kan apa? Riya. Nah, ketika dia pahami ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, dia sadar dia ini hamba Allah, bukan orang yang tinggi. Dia hamba, dia budak Allah. Maka ini menghilangkan apa? Penyakit riya dalam hatinya. Ya. Wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Taimiyah, dan lafaz iyyaka nasta'in itu obat untuk penyakit kesombongan. Untuk penyakit apa? Kesombongan. Apa arti iyyaka nasta'in? Iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu ya Allah kami memohon apa? Pertolongan. Dia tahu dirinya lemah. Iya. Dia tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Maka dia minta senantiasa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang kesombongannya. Iya, hilang kesombongan dalam hatinya. Ini menghilangkan penyakit apa? Penyakit kesombongan. Ini baru satu ayat ini yang dikaji. Misalnya ya, kalau dia dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menghilangkan penyakit riya dan sekaligus penyakit apa? Penyakit kesombongan. Iya. Ini penyakit ini dari penyakit yang berbahaya pada hati seorang hamba. Bisa diobati dengan satu surah saja. Bahkan satu ayat dari surah Al-Fatihah dikatakan wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini diantara dari nama surah Al-Fatihah. Ya. Sudah berapa tadi? Sudah 7 nama ya. Baik. Nama yang ke-8 dari surah Al-Fatihah, dia dikatakan dengan ar-ruqyah. Dengan kata ar-ruqyah. Ya. Tadi sudah kita baca hadisnya ya. Ketika tadi sahabat meruqyah dengan surah Al-Fatihah, maka mereka sampaikan kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terangkan ketika itu, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Tidakkah kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu dia merupakan ruqyah? Merupakan apa? Merupakan ruqyah. Dipahami ya? Ini sudah 8 nama dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang ke-9 dari penamaan surah Al-Fatihah, kadang dia dikatakan dengan al-asas. Dengan al-asas. Apa itu al-asas? Al-asas ini sudah bahasa kita juga ya. Kalau dikatakan asasi, ya, itu kalau bahasa kita kan asasi. Al-asas itu artinya fondasi, ya, dasar sesuatu. Itu dikatakan apa? Al-asas. Ini nama lain dari surah Al-Fatihah. Diterangkan oleh para ulama. Karena Al-Quran itu asasnya surah Al-Fatihah. Dan setiap perkara itu pasti punya asas. Pasti punya apa? Punya dasar, ada fondasinya. Iya. Bumi ini ada asasnya. Ya, kata para ulama, asas bumi ini adalah bumi yang berada di lapisan yang ke-7. Itu merupakan asasnya bumi. Iya. Langit juga ada asasnya. Itulah langit yang ke-7. Langit yang ke-7. Surga itu ada asasnya. Kata para ulama, asasnya surga itu adalah Jannatu Aden. Surga Aden. Neraka juga punya asas. Ya, itulah yang dikatakan asasnya neraka adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Jadi setiap perkara itu punya asas. Punya asas. Dan Al-Quran asasnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah asasnya berada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini diantara dari penamaan surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang ke-10 dari nama surah Al-Fatihah, kadang dia dikatakan dengan nama Al-Kafiyah. Dengan nama Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu artinya pencukup. Ya. Yang mencukupkan seorang. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya.
dari makna-makna yang sudah diterangkan tadi itu tersimpul makna bahwasanya di antara nama surah Al-Fatihah dia dikatakan apa? Al-Kafiyah. Ya, ada hadis dalam masalah ini diterangkan dalam sebagian hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari nama-nama ya, dari nama-nama surah Al-Fatihah. Ini cukup 10 dulu sebagai gambaran kepada kita. Bahwa surah ini dia merupakan surah yang agung. Dia merupakan pembuka Alkitab. Ya. Dia merupakan apa tadi yang kedua? 7 yang berulang-ulang, Sab'ul Mathani. Yang ketiga, dia dikatakan Al-Qur'an Al-Azim. Yang keempat, dia dikatakan dengan As-Salat. Ya. Yang kelima tadi dia dikatakan dengan Ummul Quran dan Ummul Kitab. 5-6 ya sekaligus. Kemudian tadi yang ketujuh, dia dikatakan dengan apa tadi? Asy-Syifa. Yang kedelapan, dia dikatakan dengan apa? Ar-Ruqyah. Yang kesembilan, dia dikatakan dengan apa? Al-Asas, fondasi dasar dari Al-Qur'an. Dan tadi yang ke-10, dia dikatakan dengan Al-Kafiyah. Ya, sebagai pencukup seorang hamba. Maka ini dia ada 10 nama dari nama-nama surah Al-Fatihah. Di sini akan tergambar kepada kita bagaimana keutamaan dari surah yang agung ini. Ya, dari surah yang agung. Al-Qur'an turun kepada kita ya. Itu bukan hanya dibaca saja biasa, tapi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipahami maknanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Qur'an itu adalah kitab diturunkan oleh Allah ya. Anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, kepada Muhammad agar dia itu menjadi berkah dan ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi dari mungkin awal-awal dari pembahasan kita dalam mengkaji surah Al-Fatihah, kita tahu nama Al-Fatihah apa itu, dan kita tahu dari keutamaan dan nama-namanya. Iya. Insyaallah berikutnya kita akan terangkan lagi dari kandungan yang lain dari surah Al-Fatihah seputar ayat per ayat yang kita akan baca insyaallah taala di surah Al-Fatihah ini. Dan sekarang ini dari akhir majelis kita, mungkin kalau ada yang ditanyakan, ada tanya jawab? Ya sudah. Bagaimana Ustaz dengan surah Al-Fatihah yang dijadikan sebagai hajimat ya, ditulis dalam kertas terus digantungkan di lehernya atau Baik. Ini ada yang bertanya dari teman kita tentang hukum menjadikan surah Al-Fatihah sebagai apa? Sebagai jimat. Ya. Sekarang kita kembali dulu kepada hukum jimat itu ya. Ya. Jimat itu adalah hukum asalnya adalah kesyirikan. Karena kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Man ta'allaka bi syai'in faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Iya. Dan Nabi tidak pernah pakai jimat. Iya. Nabi itu bertempur pakai baju besi. Iya. Tidak ada tenaga dalamnya. Tidak ada jimatnya. Dipahami ya? Karena jimat ini dia merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun asalnya itu syirik kecil. Itu dirinci di kalangan para ulama ya, masalah jimat lagi itu. Kalau dia sandarkan kepada Allah yang memberikan manfaat, menolak bahaya, tapi jimat itu sebagai sebab saja, maka ini hukumnya syirik kecil. Hukumnya apa? Syirik kecil. Tapi kalau dia sudah berpatokan pada jimat itu sendiri, tidak ada lagi Allah di situ, maka ini berubah menjadi hukumnya menjadi apa? Syirik besar. Ya. Apapun yang dia pakai, apakah itu jimat berupa Al-Quran atau surah Al-Fatihah, itu bukan dijadikan sebagai jimat, tapi dia dijadikan sebagai bacaan. Ya, dipahami maknanya, ditadabburi kandungannya, diamalkan dari konsekuensinya. Itu diantara dari fungsi Al-Quran. Tadi kan sudah kita baca ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk ditadabburi maknanya, dipahami, diamalkan, bukan dijadikan sebagai benteng, sebagai apa? Sebagai jimat tadi itu.
Ya, walaupun dia sebagai benteng juga, tapi ada cara yang lain. Seorang kalau dia ingin kuat bentengnya, ada benteng-benteng yang diterangkan dalam agama kita. Dia baca zikir pagi petang, itu kan benteng semuanya. Iya. Dia baca zikir-zikir dalam kesehariannya. Dia keluar rumah, ya, dia masuk masjid, keluar masjid, itu kan ada zikir-zikir yang kita baca. Ya, ada benteng. Dia masuk WC misalnya, ada doa yang dibaca agar dia dijaga dari gangguan apa? Syaitan. Hanya bukan dijadikan sebagai jimat. Sebagai apa? Jimat, ya. Ini dari perkara yang diharamkan dalam agama kita. Walaupun ada memang sebagian dari yang membolehkannya, tapi kalau ingin lebih hati-hatinya dalam masalah ini, ya, itu lebih hati-hati, dia jangan menjadikan sebagai apa? Sebagai jimat. Nah, dari sekedar dari itu, dari sebagian tadi yang ditanyakan. Baik. Yang lain? Bisa ada? Ya, sudah. Apa itu? Bagaimana caranya kita mengobati dengan Al-Fatihah itu? Apakah dibacakan di air atau dibacakan di tempat-tempat yang dirasakan sakit? Ya, tadi ada yang bertanya di sini tentang masalah tadi sudah kita baca tadi, ya, dari sebagian nama surah Al-Fatihah, yaitu Asy-Syifa. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita mengobati kalau ada yang sakit? Itu ada keluasan di situ, ya. Bisa dengan cara dia tempelkan tangannya di bagian tubuh yang sakit, kemudian dibaca surah Al-Fatihah. Tapi ingat, ya, dibaca dan dipahami maknanya. Ya. Bukan sekadar dibaca saja. Ya. Yang beri pengaruh itu ketika dia baca dan dia pahami maknanya surah itu. Ditempelkan di bagian sakit, itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, bisa juga dia bacakan di air. Jadikan sebagai apa? Ruqyah. Ya, sebagai apa? Ruqyah. Baru diminum. Dipahami, ya? Hanya jangan sekarang dijadikan lagi barang dagangan, ya. Ada sekarang itu kadang bisnis. Dia jual air ruqyah. Sudah di ruqyah. Harganya beda dengan air biasa, padahal sama kemasannya. Nah, itu yang dihindari lagi, ya, di sini. Kadang ada sebagian yang menjadikan sebagai apa? Bisnis. Itu dari hal yang tidak boleh, ya. Dibacakan saja di air minum, baru diminum dia. Baik. Itu diterangkan dua cara, ya. Dari cara apa? Mengobati dengan surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Ya. Baik. Sudah waktu? Ya, silakan. Masih kuat suaranya, Kak, sebenarnya. Sini dengan. Bagaimana dengan orang yang berkeyakinan kalau ada yang meninggal, misalkan ada yang meninggal atau untuk orang tuanya atau keluarganya, kerabatnya, dia berkeyakinan dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Itu apakah boleh seperti itu atau ada penjelasan? Ya, ini ada bertanya tentang masalah mengirimkan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Ya, di sini ada silang pendapat, ya, di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sampai kalau dia dari keluarganya, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sampai. Ya. Nah, dalam masalah ini kadang panjang pembahasannya, ya. Apalagi mungkin di sini majelis umum, ya. Kadang kalau kita merinci pembahasan, ya, walaupun ada yang menguatkan sampai kalau dengan syarat tadi itu, ya, dari keluarganya. Ya. Dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Tidak sampai. Nah, itu dari jawaban ringkas mungkin insyaallah taala dalam masalah ini. Dan saya mungkin tidak membahas panjangnya masalah ini kadang karena mungkin majelisnya agak umum, ya, dalam masalah ini. Oke. Nah. Dan yang lainnya Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana dalam keadaan kita sudah terlambat, terus imamnya sudah ruku, apakah masih boleh kita
Baik. Jadi bertanya juga. Tadi kan sudah dibaca hadisnya kan? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sekarang ada kasus sekarang, lihat. Imam sudah ruku. Allahu Akbar. Ruku dia. Ada yang baru masuk masjid. Apa yang dia lakukan ketika itu? Hah? Wajib dia apa? Dia ruku. Karena dia ikuti imam kan? Idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir maka takbirlah kalian. Bukan berdiri lagi baca Al-Fatihah. Dipaham ya? Tapi dia ruku. Nah, sekarang dia tidak baca Al-Fatihah berarti. Kan begitu. Berarti dia belum dapat apa satu rakaat. Tapi dia wajib ikut imam. Imam ruku dia ruku. Ya i'tidal, sujud. Setelah salam dia tambah satu rakaat karena dia belum membaca surah Al-Fatihah. Jadi ukurannya surah Al-Fatihah ya, bukan surah pendek. Surah pendek itu lain lagi hukumnya ya. Yang rukun itu dalam salat adalah apa? Surah Al-Fatihah. Ya. Ada sahabat ketika itu yang masuk masjid. Dia salat cepat sekali. Cepat salatnya. Ya. Nabi suruh ulangi salatnya. Sampai 3 kali dia salat. Nabi suruh ulangi. Setelah kali yang ketiga dia datang sampai Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara salat yang bagus. Nah, Nabi ajari dia ketika itu. Di antara Nabi yang beliau ajarkan ketika itu, kata Nabi, "Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini kata para ulama adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Itu dari hal yang menyebabkan salat itu menjadi syah. Ketika dia membaca apa? Surah Al-Fatihah. Baik. Sudah waktu? Sudah. Ayo, silakan. Tentang hadisnya bahwa siapa yang mendapati imam itu, kalau dia mendapati 1 rakaat, kalau dia dapat rakaat itu. Apa itu? Kalau baca hadisnya bahwa siapa yang mendapati imam saat ruku, bahwa dia mendapati 1 rakaat itu. Kalau dia dapat rakaat itu. Wallahualam, saya belum tahu hadis tersebut ya. Ya. Ada hadisnya dalam masalah ini yang mirip dengan itu. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan apa? Makmum. Ya. Ini hadis ada selang pendapat di kalangan ulama. Ibnu Katsir melemahkan hadis tersebut. Ya. Melemahkan hadis tersebut. Mungkin sebagian ulama ada yang berpendapat kisah sahabat itu kan yang datang. Nabi ketika itu sedang ruku. Sahabat juga sedang ruku. Ada sahabat yang baru datang, dia ruku dari pintu masjid. Jalan dia ruku begitu kan. Sampai ke saf. Ya. Setelah sholat, Nabi tidak menyuruh dia untuk menambah apa 1 rakaat. Ini mungkin hadis yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan kalau dia dapat ruku maka dapat 1 apa? Rakaat. Tapi lihat pesan Nabi SAW kepada sahabat ini. Nah, itu yang paling pokok di situ dilihat di akhirnya. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, "Zadakallahu khirsan wala ta'ud." Kata Nabi, semoga Allah menambah kamu semangat. Tapi jangan ulangi lagi yang seperti itu. Ya. Apa? Jangan diulangi lagi. Artinya hanya kamu saja yang bisa. Setelah itu kamu tidak bisa lagi. Ya, yang lain tidak bisa juga. Dipahami ya? Itu dalil sebagian ulama yang mengatakan apa? Ruku dapat 1 rakaat. Jadi ini ada selang pendapat memang ya. Ya, di sini jangan dipaksakan pendapat. Jadi kalau dia pendapat ini tidak ada masalah. Tapi yang penting dia tahu dalilnya apa? Tahu apa? Dalilnya. Kita akan beramal dengan dalil. Bukan ikut-ikutan orang. Bukan pakai perasaan. Tapi pakai apa? Pakai dalil. Ya, baik. Jadi segera itu mungkin dari akhir majelis. Ya mungkin sudah masuk waktu ya. Kita akhiri majelisnya. Baik. Dan jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.